Perkenalkan, nama saya Sevanya Klesia, NIM 2001089, TPC 2020. Kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum fisika saya tentang kapasitansi kapasitor. Abstrak: praktikum kapasitansi dielektrik bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besaran kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kapasitansi suatu kapasitor yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik, sehingga menghasilkan beda potensial atau tegangan pada permukaan kapasitor, di mana kapasitor plat sejajar kapasitansi C sebanding dengan luas permukaan atau A, dan berbanding terbalik dengan jarak atau D antara kedua plat konduktor. Kata kunci yaitu kapasitor, kapasitansi, kapasitor plat sejajar. Pendahuluan latar belakang. Kapasitor kondensator merupakan suatu komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Ukuran kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik disebut kapasitansi. Salah satu jenis kapasitor berdasarkan bentuk geometrinya adalah kapasitor plat sejajar. Nilai kapasitansi kapasitor plat sejajar dipengaruhi oleh bahan pengisi ruang antar plat, luas plat, dan tebal ruang antar plat. Seperti yang diungkapkan oleh Taranggono 1996, kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan listrik. Kolom pada abad 18 menghitung bahwa dalam satu kolom terdapat elektron. Kemudian Michael Faraday membuat definisi bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat sejumlah elektron yang memiliki muatan total 1 kolom. Basar 2012 mengungkapkan bahwa kapasitansi kapasitor merupakan perbandingan besarnya muatan pada setiap penghantar dengan perbedaan potensial di antara penghantar. Tujuan dan permasalahan. Tujuan yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Permasalahan yang pertama, bagaimana prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, bagaimana hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Dasar teori kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday 1991 sampai 1967. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan dielektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Contoh plat sejajar bisa kita lihat bersama pada gambar berikut. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron.
Kolom pada abad 18 menghitung bahwa satu kolom sama dengan 6,25 kali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak satu kolom. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan C kali V. Metode percobaan ini menggunakan aplikasi PET Colorado dan didukung juga oleh aplikasi Java. Adapun langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Hubungan simulasi yang telah diunduh dari PET. Yang kedua, atur nilai tegangan input, jarak antar plat dan luas penampang plat. Yang ketiga, buatlah rangkaian seperti gambar yang tadi. Yang keempat, perhatikan nilai ukur, kapasitansi, dan kemudian catat hasilnya pada tabel simulasi. Hasil dan pembahasan berikut adalah grafik dan tabel hasil perhitungan yang saya lakukan. Setelah kita masuk ke simulasi PET, yang pertama kita mengukur kapasitansi terhadap luas plat dan angka platnya kita ganti 10. A-nya itu kita ganti 200 sampai 400 dengan penambahan 25. Kita ambil yang paling dekatnya yaitu 199,2. Jadi hasilnya di sini 0,18 kali 10 pangkat min 12 farad. Yang kedua, kita mengukur kapasitansi terhadap jarak antar plat. Kita ganti lagi jarak antar platnya menjadi 8 sampai dengan 10 dan dengan penambahan 0,2. Kita ambil 8,1, di sini kita ganti menjadi 200, tapi kita ambil yang terdekatnya yaitu 199,2. Jadi hasilnya itu ya 0,22 dikali 10 pangkat min 12 farad. Setelah itu soal ketiga, kita mengukur kapasitansi terhadap bahan dieelektrik. A-nya di sini 10, D-nya 200. Kita ambil terdekatnya menjadi 199,2. Ditambah juga kapasitansinya. Di sini K-nya 3 sampai 5 dengan penambahan 0,25. Kita tunggu jadi 3 hasilnya 0,73 dikali 10 pangkat min 12 farad. Begitu seterusnya sampai 5. Pembahasan pada grafik hubungan C dan A, diketahui bahwa semakin besar A, maka semakin besar C. Jadi, dapat diketahui bahwa C berbanding lurus dengan A. Pada grafik hubungan C dan D, diketahui bahwa semakin besar D, maka semakin besar C. Jadi, dapat diketahui bahwa C berbanding lurus dengan D. Pada grafik hubungan C dan K, diketahui bahwa semakin besar K, maka semakin besar C. Jadi dapat diketahui bahwa C berbanding lurus dengan K. Berikut adalah perhitungan regresi linear. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yaitu yang pertama, sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat sejumlah elektron yang memiliki muatan total 1 coulomb. Yang kedua, nilai presentasi error dari data yang telah didapatkan adalah sebesar 100%. Yang ketiga, kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Saran 1. Hendaknya kita dapat memahami konsep praktikum terlebih dahulu. Yang kedua, lebih menguasai langkah-langkah percobaan pada materi yang diberikan. Dan yang ketiga, dapat lebih teliti lagi saat pengambilan data. Terima kasih.